Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada teman-teman atas kesediaannya. Saat ini kita berkumpul kembali dalam bincang-bincang bersama. Tema yang akan kita usut terkait what can we do make PU better and stronger. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para calon pegawai negeri sipil, CPNS kita-kita semua ini yang sudah lulus, yang telah berhasil melewati serangkaian tes yang tidak mudah ya. Semoga dedikasi dalam belajar nantinya terbayarkan dengan pengabdian terbaik di masa mendatang. Nah, berangkat dari hal tersebut, boleh nih kita perkenalan masing-masing CPNS di kelompok kita ini. Nah, perkenalannya boleh dimulai dari nama dan nama panggilan serta tempat kerjanya masing-masing ya, teman-teman. Mungkin dimulai dari aku dulu, saya Andi Daniatris Kavianda, dipanggil Via dari Direktorat Sanitasi. Ya, Mas Advan dipersilahkan. Oke, halo, kenalin aku Advan dari Direktorat Air Minum. Halo, perkenalkan nama aku Afan Sultanasari, biasa dipanggil Afan dari Direktorat Sanitasi. Halo, aku Alsafana Rasman, panggilannya Alsa dari Direktorat SSPICK atau Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya. Halo, perkenalkan aku Alfian Soleh Wicaksono, biasa dipanggil Alfian dari Dinas Penataan Bangunan. Halo, perkenalkan aku Alvin Irfandika Widiantoro, biasa dipanggil Alvin. Aku dari Direktorat Sanitasi. Halo, perkenalkan aku Aisyah Safana Reza, biasanya dipanggil Aisyah dari Direktorat Bina Penataan Bangunan. Salam kenal dan selamat bergabung kepada kita semua. Nah, kita sudah berada di tempat yang sama nih di Kementerian PU. Lantas, karena kita sudah diterima, hal apa yang sih yang bisa kita lakukan sebagai orang yang baru masuk? Harapannya yang sekarang, yang sudah ada itu kan sudah baik. Dengan adanya kita nanti ke depannya, harapannya bisa lebih baik dan lebih tangguh lagi. Gimana sih pendapat teman-teman? Bagi orang-orang CPNS baru nih di Kementerian PU. Harapan untuk PU. Mungkin aku dulu boleh? Silahkan, Mbak, silahkan. Ya, kalau aku karena kita udah belajar 3 hari ini, terus kita udah dikenalin juga tentang bela negara yang mungkin kita agak luput ya kemarin-kemarin sebelum kita jadi CPNS. Jadi kita di reminder kembali kalau kita harus aware sama bangsa kita dan juga kita sebagai ASN atau walaupun masih CPNS, kita harus tetap menumbuhkan semangat bela negara. Kalau aku pribadi mungkin dimulai dari belajar kembali makna-makna Pancasila, kemudian belajar kembali tentang kebangsaan dan juga sekarang harus lebih kritis mungkin ya terhadap isu-isu yang eh, beredar di Indonesia ini. Kemudian juga kalau untuk PU mungkin ya karena sebagai bagian dari PU ya kita harus tetap beretika kali ya kalau sebagai CPNS. Dan juga tidak pro kontra tapi kita juga tidak boleh menggiring opini sembarangan kalau untuk sekarang. Mungkin itu sih kalau untuk bentuk bela negara dari aku. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain silakan. Kalau menurutku sih sebagai CPNS mungkin ya peran yang untuk bela negara mungkin bisa dilakukan dengan 3 hal utama mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ya. Yang tadi kata Elsa benar, kita harus belajar mungkin dan juga kan kita udah sekitar 3 bulanan ada di sektor masing-masing, udah di penempatan dan mungkin ya waktunya kita untuk mencoba membantu mungkin meskipun belum banyak yang kita bantu ya. Karena mungkin kalau aku lebih banyak gabutnya juga tapi mencoba untuk sebisa mungkin memahami dan yang terakhir pastinya nanti di akhir ya semoga kita bisa membuat aktualisasi yang uh, projectnya bisa impactful lah ke sektor kita masing-masing mungkin itu sih. Baik, mungkin aku juga izin berpendapat ya terkait Silahkan. rencana aksinya gitu kan dari CPNS untuk bisa membuat PU lebih kuat dan juga lebih maju gitu seperti itu kan. Yang mana yang kita pelajari
dari beberapa hari ini, seperti yang paling aku ingat adalah perkataan dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, gitu kan, yang mana dia berkata untuk melakukan perubahan seperti itu kan, untuk bisa lebih kuat segala macam, itu ada dari dalam diri sendiri dulu, kemudian baru disebarkan ke orang lain seperti itu kan. Jika sudah melakukan perubahan, melakukan baru disebarkan ke orang lain seperti itu. Nah, yang mana di sini mungkin aku dari poin-poin bela negara kan ada 5 poin ya. Di sini mungkin yang pengen aku terapkan itu, yang pengen sangat-sangat aku terapkan adalah terkait meritokrasi, yang mana di sini berkaitan dengan poin nomor 2 dan juga poin nomor 5, yang mana poin nomor 2 itu adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang mana berbangsa dan bernegara ini butuh banget tahu sistem merit seperti itu, dan juga mempunyai kemampuan awal bela negara itu terkait dengan memiliki etika atau etiket dan moral. Nah, ini juga nih berkaitan banget dengan sistem merit, yang mana seperti yang kita ketahui PU sudah mungkin mempunyai kotak 9 seperti itu kan, sebagai bentuk meritnya PU. Cuman mungkin ada beberapa sedikit, mungkin harus ada beberapa sedikit perubahan, bukan perubahan mungkin ya, penyempurnaan dari sistem tersebut ke depannya. Nah, yang pengen aku tekankan di sini, mungkin aku pengen menekankan diriku dulu untuk bisa benar-benar bekerja sesuai dengan aturan segala macam, tidak melakukan tindakan-tindakan pidana, tidak melakukan atau yang melanggar aturan seperti itu, sehingga tercipta sistem merit itu bisa terjadi. Seperti itu sih kalau aku. Kalau dari aku ya, sebagai CPNS ini yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi kepada pekerjaan, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi diri ya, karena kita masih CPNS, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita dengan selalu belajar. Kemudian kita harus memanfaatkan teknologi, karena zaman ini tantangannya selalu berubah, kita harus adaptif, menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan kita. Lalu kalau kita punya ilmu atau punya pengetahuan yang orang lain tidak ketahui, kita harus berbagi pengetahuan. Kita bisa berbagi sesama CPNS atau ke atasan atau ke senior gitu. Karena membagikan ilmu dan pengalaman itu bisa meningkatkan kapasitas tim atau unit kerja masing-masing. Setuju. Mau nambahin juga mungkin untuk rencana aksi bela negara yang bisa kita lakukan, mungkin bisa juga kita menumbuhkan nilai-nilai integritas ya, karena kan mungkin dari yang kita tahu kemarin kita sempat ada kasus korupsi, dan itu kan apa ya, sangat tidak diduga. Jadi kita masing-masing individu harus memiliki integritas agar kita tidak mudah untuk disuap oleh orang lain dan juga melakukan tindak korupsi. Nah, selain itu kan kalau di Kementerian Pekerjaan Umum ini kita banyak proyek pembangunan ya, artinya kita banyak kontribusi dengan proyek-proyek tersebut, sehingga kita pun harus menunjukkan adanya misalnya dokumentasi dan juga menunjukkan hasil kontribusi kita yang jelas dan juga akuntabel. Nah, selain itu kita juga harus menunjukkan pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya kayak di tempat kerjaku ini kan dia Direktorat Bina Penataan Bangunan, dia juga ada loket pelayanan bangunan gedung. Jadi di situ kita bisa menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mungkin itu sih yang bisa aku tambahin. Setuju banget. Sama aku mau nambahin juga nih poin lainnya. Yang pengen banget aku terapin di PU ini adalah kolaboratif. Jadi bagaimana kita bekerja itu tidak sendiri, tapi juga kolaborasi dengan tim-tim lainnya, subdit-subdit lain, antar direktorat, bahkan antar dirjen, sampai ke pihak eksternal juga. Jadi kita saling tahu apa sih yang sedang dikerjakan, bisa saling bantu, saling memberi insight, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tuh memiliki standar yang tinggi
dan dapat berkembang terus. Karena kan kolaboratif juga bisa terkait dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, sehingga ini hal yang harus diterapkan oleh Kementerian PU. Itu sih kalau menurut aku. Ya, mantep. Tadi kita udah dengar ya, kalau misal yang saya tangkap nih, sama pendapat teman-teman semua, bahwa hal utama dan mendasar yang bisa kita lakukan saat ini sebagai, orang yang baru masuk adalah melakukan perbaikan terhadap diri sendiri, yang ujung-ujungnya nantinya diharapkan akan meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja kepekerjaan umum yang tidak lepas dari sikap, perilaku berbangsa dan bernegara. Ya, masih persoalan CPNS PU yang baru fresh masuk nih. Waktu masuk kita kan ada, jabatan fungsional masing-masing ya. Bagaimana sih harapan kontribusi yang ingin kalian berikan terhadap bangsa dan negara ini, utamanya sesuai dengan tugas dan peran jabatan kalian yang, waktu masuk sekarang? Boleh deh dari mana ya? Kita mulai dari lantai paling atas. Boleh dari air Oke minum. deh. Kalau dari aku jabatannya itu analis kebijakan ahli pertama yang di sini fokus untuk menyusun dan revisi kebijakan-kebijakan yang harapannya bisa sesuai dengan transformasi air minum ke depannya. Jadi kalau di air minum ini kan kita membawahi lembaga-lembaga pengelola ya atau operator air minum. Yang mana di situ peran kita di CK atau di air minum khususnya itu beda sama dengan di sumber daya air. Kalau di sumber daya air kan mereka punya balai-balai sungai yang mereka nggak cuma sebagai pengawas atau pembina, tapi mereka juga sebagai operator. Nah, sedangkan kalau di Cipta Karya atau air minum khususnya itu kami cuma sebagai pengawas. Jadi kami nggak ikut operator. Operatornya adalah masing daerah yang itu cukup membuat kita agak rigid ya dalam pengelolaannya. Nah, maka dari itu dan sampai sekarang kalau kita tarik 20 tahun ke belakang sebenarnya peningkatan atau capaian peningkatan akses air minum itu masih relatif rendah lah dan masih sulit untuk mencapai 100% akses perputaran perkotaan di tahun 2045 atau di saat Indonesia Emas. Nah, maka dari itu sekarang lagi gencar-gencarnya kebijakan untuk transformasi air minum yang di sini meliputi penyesuaian tarif, kemudian penyesuaian lembaga regulator dan juga penguatan kelembagaan SPAM-nya. Dan harapannya kedepannya akan bisa lebih fokus ke hal tersebut dan juga bisa memberikan impact lah baik itu pikiran maupun impact yang lain dalam proses nanti di CPNS maupun saat di PNS nanti. Kini itu sih. Mantap, Mas. Jadi Masnya dari Direktorat Air Minum ya. Kita melangkah turun satu lantai. Silahkan dari Direktorat Sanitasi. Nanti diwakili sama Mas Afan dan Mas Alvin. Yang mana dulu nih? Mungkin aku izin kali ya Mas Alvin ya. Boleh. Oke, nah kebetulan aku ini jabatannya itu adalah penata kelola penyehatan lingkungan ahli pertama di Direktorat Sanitasi, yang mana secara umum ya, yang sejauh ini yang aku tahu dan kedepannya bagaimana kontribusinya yaitu terkait perencanaan teknis, melaksanakan kebijakan, juga pembinaan, pengawasan, pengendalian teknisnya juga tentunya pemantauan dan evaluasi. Yang mana di Direktorat Sanitasi ini yang paling gencar sekarang adalah untuk mengejar sanitasi layak seperti itu. Yang mana tapi ya untuk dekat-dekat ini adalah jangka menengahnya itu adalah sanitasi aman. Yang mana banyak dari daerah-daerah itu belum bisa memenuhi aspek-aspek tersebut, sehingga saya sebagai penata kelola penyehatan lingkungan ahli pertama mungkin tentunya akan mempelajari dulu nih secara keseluruhan bisnis prosesnya bagaimana di Direktorat Sanitasi, yang mana sebagai pembina juga kan kepada pemerintah daerah dan juga kepada balai-balai gitu kan seperti itu. Yang mana nantinya setelah saya tahu bisnis prosesnya sudah mendalami, tentunya saya akan melakukan pendampingan yang baik gitu kan bagi pemangku kepentingan tentang pengelolaan sanitasi yang efektif. Seperti itu sih harapannya kalau aku. Gimana kalau Mas Alvin nih? Oh ya bener ya, makasih Mas Afan udah dijelasin nih sanitasi. Kalau aku kebetulan Javrongnya itu perencana.
Nah, itu kebetulan Jafo yang jarang ya di Direktorat Sanitasi, mungkin malah baru CPNS-nya itu yang ada. Jadi aku kebetulan di Subdit PPA gitu ya, Perencanaan Program Anggaran. Itu tuh ada 3 tahap. Yang pertama kita tuh memotret fenomena sanitasi di Indonesia. Gimana sih fenomena yang ada sekarang? Kemudian kita kaji gimana cara benerinnya, cara memperbaikinya menjadi sistem yang lebih baik gitu. Kemudian setelah hasil dari kaji itu baru kita mulai bikin program-program apa nih yang tepat sasaran sehingga bisa dapat kita eksekusi nantinya. Nah, seperti itu sih dari tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilakukan di Direktorat Sanitasi. Baik, nah mungkin langsung lanjut ya ke direktorat selanjutnya, Bina Penataan Bangunan. Ngapain sih? Bisa dihubungkan nggak Jafonya dengan rencana kontribusi terhadap negara? Jadi kalau BPB itu dia tugasnya melakukan penyusunan dan perumusan kebijakan strategi, terus juga ada pembinaan, tapi kita itu di bidang bangunan gedung dan rumah negara. Selain itu kita juga ada di bidang bangunan gedung fungsi khusus. Jadi misalnya seperti bangunan-bangunan yang punya tingkat kerahasiaan tinggi, seperti misalnya Istana Kepresidenan. Nah, kalau yang itu penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Dan kebetulan aku tuh ditempatkan di Subdit Wilayah 1. Jadi dibandingkan dengan subdit lainnya memang kami itu di bagian pelaksanaan yang khususnya di wilayah Kalimantan. Jadi dalam tugasnya itu kita banyak melakukan seperti review perencanaan teknis dan juga survei ke lapangan tentang proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi mungkin untuk harapannya nanti sih karena kita akan bertanggung jawab untuk pembangunan bangunan di lapangan, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi diri supaya pelaksanaan di lapangan itu berjalan dengan baik dan juga memastikan bahwa pembangunan itu sesuai dengan regulasi yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Mungkin dari Alfian ada yang bisa ditambahin? Oke, sebelumnya saya juga dari Direktorat Bina Penataan Bangunan ya, dan jabatan saya sama seperti Mas Alvin, yaitu perencana ahli pertama. Untuk jabatan saya sendiri ini masih yang pertama kali ya di direktorat saya. Sebagai garis besarnya, perencana itu memiliki tugas ada 3 ya. Yang pertama menyiapkan dan merumuskan kebijakan pembangunan, lalu kedua menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini harus teratur, sistematis, yang meliputi rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Lalu yang terakhir itu mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Jadi yang bisa saya tingkatkan ya, itu memastikan dari setiap perencanaan yang kami buat itu sangat dibutuhkan dan berdampak bagi masyarakat luas. Jadi yang kita bangun tuh memiliki dampak baik ekonomi, tapi ekonomi, sosial maupun budaya gitu. Jangan hanya menjadi bangunan-bangunan yang nanti tidak terpakai gitu. Oke, dari saya gitu sih. Nah, kalau dari Mbak Alsafana Rasman, boleh diceritain nggak tentang apa nih jabatan fungsionalnya? Oke, kalau aku kebetulan Jafungnya analis kebijakan ahli pertama, ditempatkan di sektor sistem dan strategi. Nah, kebetulan kalau untuk di direktorat yang bisa disebut SS ini tuh lebih ke mengintegrasikan data-data yang ada di sektor teman-teman dari sanitasi, air minum, bina penataan bangunan, dan pengembangan kawasan strategis tuh agar semuanya terpadu. Dan juga kalau bisa dibilang sih tempat kolektifnya perencanaan dan pembangunan di teman-teman di sektor. Nah, kalau balik lagi ke Jafung, yang mau aku kasih tahu terkait Jafung aku ini adalah bahwa kalau kita melakukan mungkin untuk perencanaan karena kita khususnya di
pusat ya. Kalau untuk perencanaan kita tuh harus namanya berbasis data. Jadi segala sesuatu rencana yang kita susun, baik untuk mungkin sanitasi aman atau air minum aman, kemudian untuk apa namanya pengembangan kawasan dan bangunan yang lebih strategis itu kita harus berbasis data. Jadi kita sebagai CPNS ini harus mementingkan apa namanya data yang ada. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu kesenjangan yang ada di lapangan, kemudian kebutuhan masyarakat di lapangan itu apa, baru kita lakukan perencanaan agar semuanya itu tepat sasaran dan juga benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Soalnya banyak kondisi di mana pembangunan yang udah kita bangun itu jatuhnya eee mohon maaf bisa mangkrak kalau misalnya kita tidak melakukan perencanaan yang benar-benar matang. Bisa mangkrak mungkin karena kapasitas daerahnya nggak mampu untuk melakukan operasionalisasi atau benar-benar kapasitas eee pengelolanya tidak bisa mengelola itu dan juga tidak bisa melakukan maintenance yang jangka panjang. Nah, di samping itu juga program-program di sektor kita ini harus menyentuh banyak kalangan. Jadi karena kita ini infrastruktur dasar, kalau aku dikasih tahunya kita itu infrastruktur basic yang benar-benar harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, proyek-proyek yang kita bangun itu benar-benar menyasar kepada sektor kesehatan, kemudian, pokoknya untuk kesehatan seperti eee, we septic tank ya, kemudian juga air bersih, kemudian juga penataan kawasan itu kan artinya kita membenahi kawasan yang kita nilai itu kurang terpadu atau kurang rapi lah, gitu. Mungkin kalau dari aku sebagai analis kebijakan itu sih. Ternyata kita ini beda-beda ya. Dan tapi semoga harapan kontribusi yang kita sebutkan tadi dapat terrealisasikan karena apa yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sebagai aparatur sipil negara, kita mempunyai kewajiban untuk berpikir, bersikap, dan bertindak demi kebangsaan, serta untuk Kementerian Pekerjaan Umum yang lebih tangguh dan lebih baik lagi, yang ujung-ujungnya demi kemajuan bangsa Indonesia dan utamanya kemajuan dalam infrastruktur Indonesia. Tibalah kita di penghujung bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas insight-nya. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi reminder sekaligus refleksi untuk kita dalam menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih dan jumpa-jumpa lagi. Bye.